Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hai semuanya, kita jumpa lagi di video kali ini. Jadi di video ini aku mau membahas soal-soal yang berkaitan dengan penegakan diagnosa. Nah, sebelum kita masuk ke soal latihannya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, komen, like, dan share. Dan untuk yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Nomor 1, Nyonya U umur 36 tahun, G4P2A1, segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan, kontraksi uterus lembek, serta TFU sulit ditemukan. Hasil pemeriksaan tidak ada robekan jalan lahir, kandung kemih kosong. Nyonya U kemungkinan mengalami A. Atonia uteri, B. Ruptur uteri, C. Inversio uteri, D. Laserasi porsio, E. Laserasi perineum. Oke, teman-teman kita lihat clue-nya di sini. Ibunya mengalami perdarahan dan kontraksi uterusnya lembek. Udah jelas di sini ya teman-teman, ada clue di kalimat kontraksi uterus lembek. Berarti ini mengarah kepada diagnosa atonia uteri. Atonia uteri itu sendiri adalah kegagalan otot-otot rahim untuk mempertahankan kontraksi setelah melahirkan bayi, sehingga tidak mampu menekan pembuluh darah yang berada di tempat menempelnya plasenta. Maka kemudian terjadilah perdarahan. Nah, atonia uteri itu ciri khasnya pasti kontraksi uterus lembek ya, teman-teman. Jadi, kalau udah ada kalimat kontraksi uterus lembek, kemudian hasil pemeriksaan yang lain bagus, berarti mengarah kepada atonia uteri. Kita lanjut ke nomor 2. Nyonya A, umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan mengeluh kenceng-kenceng. Perut terasa nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, didapatkan hasil perut teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat, serta teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Kontraksi uterus terus-menerus dan sangat kuat. Diagnosa sesuai kasus di atas adalah A. Ruptur uteri, B. Placenta previa, C. Inertia uteri primer, D. Solusio placenta, E. Infartu. Oke, kita lihat di sini clue-nya. Perutnya terasa nyeri yang sangat hebat dan teraba lekukan melintang pada segmen bawah rahim setinggi pusat. Oke, teman-teman, mungkin beberapa teman-teman udah tahu ya ini mengarah kemana, karena ada kalimat adanya lekukan melintang pada SBR atau segmen bawah rahim. Biasanya ini mengarah kepada kejadian ruptur uteri. Ruptur uteri itu sendiri adalah robeknya dinding uterus yang biasanya terjadi pada saat kehamilan atau persalinan pada usia kehamilan di atas 28 minggu. Jadi biasanya pada kala 1 dan kala 2 itu ada batas antara segmen bawah rahim dan segmen atas rahim yang disebut retraksi fisiologis. Tetapi apabila pada kala 2 segmen bawah rahim ini tidak mengalami kemajuan, sedangkan segmen atas rahim ini terus berkontraksi dan makin menebal, maka segmen bawah rahim ini akan tertarik ke atas dan batas antara segmen bawah rahim dan atas rahim ini akan menipis ya teman-teman. Batas ini apabila melampaui dari pertengahan simfisis dan pusat, maka akan membentuk retraksi patologis yang kita kenal dengan ring bendel. Dan ini merupakan tanda gejala yang mengarah kepada diagnosa ruptur uteri. Berarti untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nyonya F, umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang di rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Diagnosa untuk Nyonya F adalah A. Partus lama, B. Distosia bahu, C. Partus tak maju, D. Partus serotinus, E. Partus precipitatus. Nah, clue-nya ya teman-teman, setelah kepala janin lahir tidak terjadi putaran paksi luar, berarti ini sudah jelas mengarah kepada terjadinya distosia bahu. Distosia bahu itu sendiri merupakan kegawat daruratan obstetri di mana pada saat persalinan setelah kepala janin lahir, bahu bayi itu tidak mampu untuk lahir secara spontan. Biasanya bisa disebabkan karena riwayat ibunya yang memiliki diabetes mellitus, kemudian ukuran bayinya yang besar juga. Jadi untuk distosia bahu ini kita lihat ciri khasnya ya, dia biasanya tidak setelah kepala janin lahir ini tidak terjadi putaran paksi luar ya teman-teman. Berarti untuk nomor 3 jawaban tepatnya itu adalah yang B, distosia bahu. Lanjut ke nomor 4.
Nyonya T, umur 27 tahun, G2P1A0, hamil lateram, datang ke Polindes Mawar. Ia datang diantar suaminya dengan keluhan kejang-kejang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tekanan darah 190/140 mm hidrogirum, muka, tangan, dan kaki udem, VT pembukaan serviks 5 cm berdasarkan pengkajian yang dilakukan Nyonya T, maka diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Preeklamsia berat, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsi sedang, D. Eklamsi, E. Superimpos preeklamsi. Nah, kita lihat keluhnya di sini, ibunya ada keluhan kejang-kejang dan tekanan darahnya tinggi, yaitu 190/140. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan ibu hamil atau ibu bersalin dengan kejang-kejang dan tekanan darah tinggi, itu sudah pasti mengarah kepada eklamsi. Tanda eklamsi itu adalah dari kejang-kejang ya teman-teman. Kalau dari preeklamsi berat atau ringannya itu dibedakan dari tekanan darahnya dan protein urinnya ya. Berarti nomor 4 ini mengarah kepada jawaban yang D, eklamsi. Eklamsi itu sendiri adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan adanya tekanan darah tinggi dan diikuti dengan kejang-kejang baik sebelum, selama, atau setelah persalinan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nyonya E, umur 26 tahun, ke BPM, mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan porsio. Nyeri goyang, kemudian PP test positif. Diagnosa yang tepat untuk Nyonya E adalah A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipient, C. Abortus imminent, D. Abortus incomplete, E. KET. Nah, keluhnya di sini adalah sudah 2 bulan tidak menstruasi dan perut bagian bawah nyeri, mengeluarkan bercak warna coklat, dan adanya nyeri goyang porsio. Jadi teman-teman, kalau terjadi perdarahan pada usia kehamilan di bawah 20 minggu, itu berarti mengarah kepada abortus, kehamilan ektopik terganggu, atau mola hidatidosa. Tinggal kita lihat lagi nih, lebih mengarah kemana. Untuk kasus ini, nyeri goyang porsio, ini adalah ciri khas dari kehamilan ektopik terganggu ya teman-teman. Kalau misalkan mola, itu biasanya ukuran perutnya ini lebih besar daripada usia kehamilannya, itu ciri khasnya. Kalau abortus, dilihat lagi bagaimana pembukaannya, kemudian apakah ada pengeluaran jaringan dan segala macam. Tetapi di soal nomor 5 ini hanya disebutkan nyeri goyang porsio ya teman-teman, diikuti dengan adanya pengeluaran berwarna coklat berupa bercak-bercak. Jadi ini jelas mengarah kepada KET. Jawabannya yang E. Oke, teman-teman, itu tadi 5 soal tentang penegakan diagnosa. Mungkin teman-teman sudah sangat terbiasa dengan soal-soal ini, sudah sangat paham, tapi semoga apa yang aku jelaskan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa semakin memahami ya. Dan terima kasih untuk yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.